Halo adik-adik, selamat datang di video review ya, review soal-soal untuk persiapan ujian sekolah kimia. Nah, kita akan bagi jadi 3 bagian besar, yaitu adalah materi kelas 10, materi kelas 11, dan materi kelas 12. Nah, di materi kelas 10 pun akan ada beberapa video, karena di materi kelas 10 kan kita sajikan 25 video dari beberapa bab atau materinya. Nah, jadi kalau dalam satu video itu ada 25 soal, itu bakal kepanjangan. Jadi kita akan bagi supaya lebih fokus sih dalam pemahaman dari setiap soalnya. Nah, jadi perhatikan, kita akan coba mulai dari soal nomor 1 di materi kelas 10 ya. Jadi kita mulai dari soal nomor 1. Di soal kelas 10 ini, soal pertama itu membahas tentang teori atom. Ya, teori atom. Jadi soalnya gini, perhatikan beberapa pernyataan tentang atom berikut. Ada 5 pernyataan di situ. Nah, pertanyaannya adalah, yang berkaitan dengan postulat dari John Dalton tentang atom adalah yang mana? Nah, jadi ini harus kita hati-hati dalam pemahaman tentang teori atom. Nah, kita coba bahas ya. Kita kasihlah warna agak duker, agak sedikit berbeda. Nah, pertama, kalau kita bicara tentang teori atom, itu kan mulanya itu dari zaman Demokritus dan Leukipus. Tapi kan pada masa itu masih dalam konsep pemikiran saja, ya, belum berdasarkan hasil eksperimen. Maka mulai diambil lagi itu dari masanya yang namanya John Dalton. Jadi yang namanya atom itu dianggap seperti bola pejal, ya. Ini teorinya Dalton. Dalton. Nah, jadi konsepnya kalau kita kenal itu istilahnya disebut bola pejal. Nah, jadi di bagian dalamnya itu bukan kosong seperti bola pingpong, itu seperti ya kurang lebih seperti bola golf ya, padat lah isinya. Nah, kemudian teorinya berkembang karena sudah ditemukan yang namanya elektron yang seperti itu ya sama Thomson. Maka ada teori berikutnya itu adalah teori roti kismis, kita kenal. Itu teorinya Thomson. Jadi ada bola yang bermuatan positif dan di sekitarnya adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini kita kenal juga dengan istilahnya roti kismis. Nah, ini teori siapa? Teori Thomson. Nah, kemudian berkembang lagi, zaman kan terus berkembang, eksperimen semakin bertambah. Nah, mulai dikenal dengan yang namanya teori Rutherford, ya. Jadi ada inti dan ada elektron yang bergerak mengitari inti, ada elektronnya. Nah, jadi ada inti di sini. Nah, ini juga menunjukkan di teorinya Rutherford membuktikan ada space atau jarak yang luar biasa. Mana sih tulisnya? Space, C, ya. Space gitu ya, jarak. Hapus dulu. Nah, jadi dari percobaan yang dia lakukan dengan menembakkan sinar alfa ya kepada lempengan emas tipis. Nah, itu dilakukan oleh yang namanya Rutherford. Jadi dia dapatkan apa? Kan ini anggap kita misalkan ya, ini sinar alfa, kemudian ditembakkan ke lempeng emas tipis, mayoritas sih lolos gitu, tapi ada juga yang dipantulkan. Nah, jadi dia katakan apa? Jarak antara inti satu dengan inti lain itu kan pasti jauh banget kalau karena banyak yang lolos sinar alfa. Sinar alfa ini kan bermuatan positif ya, nomor massa 4 dengan muatan 2. Nah, maka dia katakan seperti ini. Tapi jadi pertanyaannya gini, elektron itu kan dinamis bergerak terus dalam teorinya. Seharusnya elektron itu bakal kehabisan energi. Yang namanya inti kan ada proton, ada positif di sana. Kalau elektron kehabisan energi, seharusnya elektron itu bakal nempel ke positifnya, ke intinya. Tapi itu kan tidak terjadi. Nah, yang mampu menjelaskan tentang hal tersebut adalah yang namanya Niels Bohr. Jadi benar kata dia, elektron itu bergerak, ya. Tapi elektron itu bergerak itu melewati yang namanya lintasan. Nah, lintasan yang stasioner gitu. Bagaimana konsepnya? Jadi elektron itu bergerak, tidak perlu melepas atau menyerap energi. Ya, dan setiap lintasan itu punya perbedaan tingkat energinya. Nah, ini teorinya si Bohr. Nah, kemudian baru masuk ke teori berikutnya, itu teori mekanika kuantum. Nah, teori mekanika kuantum itu konsepnya ya kita nggak bisa memastikan seperti kita menunjuk elektron, seperti menunjuk itu matahari, itu bulan gitu, nggak bisa ya. Tapi kita melihatnya itu berdasarkan yang namanya istilahnya itu awan elektron. Jadi elektron itu
kemungkinan besar ditemukan di tempat tersebut, ya. Itu konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa jadi dia ditemukan kemungkinan besar di tempat tersebut. Nah, makanya di teori Bohr itu kita kenal dengan istilah KLMN, di teori mekanika kita kenal dengan istilah SPDF. Nah, perbedaannya lagi, kalau yang lebih spesifik itu SPDF, dia ngantar sampai ke dalam, istilahnya adalah subkulit, ya, orbital, lebih spesifik lagi posisinya. Tapi kita nggak bisa memastikan, maka di teori mekanika ini, kita cuma katakan adalah kebolehjadian. Ya, kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron. Nah, jadi perkembangan zaman terjadi juga perkembangan tentang teori atom. Oke, kita lanjut kembali ke soal. Jadi kayak pernyataan pertama, atom berbentuk bola pejal. Oh, ini jelas banget. Ini menunjukkan teori siapa? John Dalton. Kan gitu tuh. Udah dapat satu ya. Kemudian, karena di sini minta nih, teorinya John Dalton itu seperti apa? Nah, yang kedua, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Tadi kita katakan, itu pada teori siapa? Pada teori Bohr. Karena antara kulit satu dengan kulit yang lain, itu beda tingkat energinya. Atom suatu unsur adalah identik. Nah, ini John Dalton lagi. Jadi, dia mengambil seperti bulat-bulatan gitu. Mirip semuanya. Jadi, jelas jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Jawabannya jatuh ke B. Ya, jatuh ke B. Tapi kalau mau kita bahas juga 45 boleh, elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu. Ya, elektron bergerak mengitari inti atom pada tingkat energi tertentu. Nah, berarti ini teori siapa? Teori Bohr lagi ya. Teori Bohr. Teori Bohr. Jadi dia tidak melepas dan menyerap energi dan dia juga punya tingkatan energi. Maka ada kulit K, kulit L, kulit M dan seterusnya. Nah, atom terdiri atas inti atom dan elektron. Nah, itu teori juga sudah termasuk Rutherford dan lainnya. Maka yang masuk ke teorinya John Dalton itu adalah nomor 1 dan 3. Jawaban yang pertama. Oke, kita lanjut. Suatu sistem periodik di soal nomor 2 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, disusun berdasarkan, ini berdasarkan ya, kenaikan massa atom. Yang kedua, sifat unsur berulang pada unsur ke-8. Nah, ada kata kunci nih. Ya, pertanyaannya, nama dan penemu sistem periodik unsur tersebut berturut-turut adalah, kata kuncinya adalah berulang pada unsur ke-8. Berarti ada hubungan dengan kata oktav. Berarti kemungkinan besar jawabannya itu kalau tidak A ya B. Berarti yang C, D, dan E itu tidak. Kemudian kita lihat lagi siapa sih yang mengemukakan teori tentang oktav itu bukan Dobereiner tapi Newlands, maka jawabannya jatuh ke B. Ya, bukan A. Dobereiner ini mengemukakan tentang teori yang namanya triade. Ya. Jadi yang oktav itu adalah teorinya John Alexander Reina Newlands. Nah, lanjut ke soal ketiga, sistem periodik unsur modern itu disusun berdasarkan. Nah, ada 3 periode besar sih kalau kita katakan. Yang pertama, menyusun sistem periodik unsur itu berdasarkan kemiripan. Miripan. Jadi unsur misalkan nih, logam sama logam, non-logam sama non-logam, yang warna merah sama warna merah, biru sama warna biru. Konsepnya seperti itulah kurang lebih. Yang kedua, periodenya itu mulai melihat berdasarkan kenaikan nomor massa. Yang ketiga, itu juga melihat berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, jadi yang kalau dia katakan unsur modern berarti sudah melihat juga ke bagian kenaikan nomor atom. Maksudnya gimana? Gini konsepnya. Kalau kita contohkan misalkan Te sama I. Berdasarkan nomor massa, ini kan Te itu nilai massanya adalah 127,6, sedangkan I itu 126,9. Nah, logika kita pertama, kalau berdasarkan massa harusnya penyusunan di tabel periodik itu I dulu baru Te. Harusnya. Tapi ternyata berdasarkan nomor atomnya, Te itu nilainya 52, sedangkan I itu adalah 53. Jadi dilihat juga berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kenaikan nomor atom bukan nomor sembarangan, dia punya pengertian, dia juga mewakili yang namanya jumlah proton dan juga mewakili yang namanya jumlah elektron pada kondisi normal. Nah, maka penyusunan di tabel periodik itu Te dulu baru I. Nah, maka di konsep periodik modern itu disusun berdasarkan apa? Kenaikan nomor atom. Paham ya? Nah, inilah 3 soal pertama
dari review persiapan ujian sekolah kimia kita. Kita akan bahas soal berikutnya di video berikutnya. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.